Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nurbaiti Wahidatu, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Semarang. Saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 penerapan budaya positif. Saya telah melakukan diseminasi di lingkungan sekolah saya di SD Negeri Peturungan Kidul 5 mengenai penerapan budaya positif. Semoga dengan diseminasi tersebut, penerapan budaya positif dapat terlaksana dengan baik di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, untuk membangkitkan semangat jika nanti saya mau menyampaikan SD Peturungan Kidul 5 luar biasa, begitu nggih? Ya. Coba SD Peturungan Kidul 5 luar biasa. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang terhormat Ibu Mugiani selaku kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Peturungan Kidul 5. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk menghadiri kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru dan karyawan di SD Negeri Peturungan Kidul 5. Nah, ini merupakan bagian dari tugas saya selaku calon guru penggerak, yaitu menyebarkan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah tercinta kita ini. Baik, sebelum ke acara kita supaya lebih nyaman, rileks, saya minta tolong Bu Alfa baru 1 menit saja untuk menghangatkan suasana. Monggo silakan Bu Alfa. Siap, bisa Bu Alfa. Kita coba dulu ya. Jor, Jor, bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Siap? Siap. Ulangi ya. Saya ingatkan kembali. Yang pertama Jor, yang lain juga menjawab Jor. Yang kedua saya bilang Bob, terus berekspresi. Dibuat gaya selebay mungkin tidak saya. Yang ketiga baru saya bilang Jor, kemudian dia bilang menjawab nggak kena. Siap? Saya yang bilang Jor, yang menjawab nggak kena. Cuma bilangnya nggak kena dengan efek seperti itu ya. Siap? Siap. Jor, Bom. Baik, terima kasih sekali Bu Alfa membangkitkan semangat Bapak Ibu pada siang hari ini. Bapak Ibu perlu diketahui sekarang ini ada kurikulum yang digencarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kurikulum Merdeka atau kita kenal Merdeka Belajar. Oleh karena itu kita bertahap melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini adalah penerapan pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu apa itu penerapan pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
diferensiasi. Inilah yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang ada saat ini, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Benar sekali, ada 6. Yang pertama ada beriman bertakwa, benar sekali. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, selanjutnya kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang kita gaungkan setiap harinya ya. Selain dengan lagu, tepuk, tentunya kita harapkan karakter ini akan muncul pada diri murid-murid kita. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka? Ada yang sudah dan ada yang belum, baru kelas 1, 2, 4, dan 5. Untuk kelas 3 dan 6 menyusul insya Allah tahun depan. Nah, ini adalah prinsip pembelajaran paradigma baru, di mana mengarah pada masa depan yang berkelanjutan, kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik, menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik, kemudian membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan yang terakhir mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Inilah yang membedakan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka. Yang tidak hanya kita mengacu pada hasilnya saja, tetapi pada proses dan karakter yang diharapkan. Ini tentang miskonsepsi teori kontrol. Selama ini guru merupakan memegang posisi kontrol terhadap murid. Guru adalah segala sesuatu yang disampaikan guru harus dilakukan oleh murid, mendewakan gurunya. Kalau ibu bilang begini, anak-anak harus begitu dan sebagainya. Ternyata itu miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, nanti kita akan belajar apakah selama ini miskonsepsi tersebut yang ada terjadi di sekitar kita itu ada atau tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Contohnya guys, setiap harinya pokoknya harus bangun jam sekian, datang ke sekolah sebelum jam sekian. Nanti kita akan membahas bersama. Nah, di budaya positif erat kaitannya dengan disiplin. Ya, Bapak Ibu, disiplin. Apa itu disiplin, Pak Hilmi? Monggo, apa itu disiplin? Disiplin erat kaitannya dengan tanggung jawab, betul misalnya. Kemudian tepat waktu. Ada lagi, kamu harus disiplin memakai seragam, datang jam sekian tepat waktu. Selama ini anggapan kita disiplin erat kaitannya dengan aturan, kemudian hukuman, tata tertib, dan segala sesuatu yang mengharuskan anak melakukan sesuai dengan permintaan sekolah. Ya. Nah, di sini apa itu pengertian disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disipliner yang artinya belajar. Awal pembentukannya berasal dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai apa yang diyakininya. Disiplin positif. Disiplin tidak identik dengan aturan dan hukuman, melainkan dari disiplin diri, berasal dari motivasi internal dari dalam diri masing-masing. Dari disiplin itulah akan terbentuk disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward, ancaman maupun hukuman. Ya, Bapak Ibu. Jadi selama ini kita di sekolah, misal anak tidak memakai atribut, sini berdiri di depan sendiri. Ini termasuk cara mendisiplinkan dengan cara memberikan hukuman, gitu, atau ada reward misalkan, atau ancaman. Nanti nggak pakai atribut berdiri di depan, begitu. Contoh nih, siswa berangkat ke sekolah pada pukul 7:15.
itu selama ini berdasarkan motivasi internal dari dalam diri siswa atau karena takut akan hukuman. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Takut. Berarti selama ini siswa kita hidup dalam ketakutan, tertekan. Iya. Jadi belum merdeka. Atau karena reward yang akan diberikan guru. Kalau kamu berangkat tepat waktu nanti dapat ini, reward ini dan begitu. Nah, bagaimana selanjutnya? Disiplin positif yang diharapkan itu bagaimana? Sebagai seorang pendidik ataupun tenaga yang ada di sekolah, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Semua warga sekolah di sini berperan untuk menciptakan motivasi internal pada murid, bukan karena takut akan hukuman. Siap Bapak Ibu untuk mewujudkan disiplin sekolah? Siap, supaya murid siswa kita tidak takut akan hukuman. Apa itu? Tadi berbicara nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Ada yang tahu nilai kebajikan? Berarti dari kata baik ya, merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari agama, suku bangsa, bahasa, maupun latar belakang lain. Dari beberapa sumber saya ada banyak sekali sumber tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini saya menyampaikan ada 3. Yang pertama yang ada di sekitar kita, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan selanjutnya ada dalam 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHAF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, gotong royong, percaya diri, kreatif, kepemimpinan, dan toleransi. Inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan dalam budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta. SD Peturunan gitu 5, luar biasa. Ya, terima kasih. Nilai kebajikan yang ketiga yang saya tulis, sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Keterampilan hidup, apa sih yang dibutuhkan oleh siswa kita? Yaitu nantinya dapat dipercaya, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, kerjasama, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tadi sudah nilai kebajikan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Sama halnya dengan kita yang membutuhkan kebutuhan dasar, murid-murid kita juga memiliki banyak sekali kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan. Iya, benar sekali teman-teman. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kebutuhan dasar manusia dan memiliki tujuan tertentu, benar yang disampaikan Bu Alfa, dan membutuhkan usaha yang terbaik agar kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Masih ada 2 Bapak Ibu, apa lagi ya? Kebebasan dan kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia yang setiap orang butuhkan setiap harinya, yang tanpa disadari, oh ini ternyata kebutuhan dasar kita selama ini. Mari kita kupas satu-satu kebutuhan dasar manusia yang bisa kita terapkan untuk peserta didik. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang pertama bertahan hidup. Ada makanan,
pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Di lingkungan sekolah apa yang dapat kita wujudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada siswa kita? Yang mana kira-kira? Keamanan ya, yang pertama kita dapat memberi rasa aman, kesehatan juga dengan diwujudkan adanya kantin sehat, adanya kegiatan senam, makan makanan sehat. Nah itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia di lingkungan sekolah. Yang kedua, kebutuhan manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak selain di rumah dipenuhi kebutuhannya sayang dari orang tuanya, kita sebagai pendidik orang tua di sekolah harus memberikan yang sama. Betul sekali Bu Anita, memberi rasa sayang pada murid-murid kita dengan cara berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Pernah nih saya menemui, misal ada anak yang ketika ada tugas kelompok, Bu saya tidak dapat kelompok, nggak ada yang mau sama saya. Nah itu berarti di situ peran seorang pendidik untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, rasa diterima. Bagaimana kita sebagai guru dapat memberikan pelayanan yang terbaik supaya siswa yang tidak dapat kelompok tadi bisa mendapatkan haknya, diterima di tengah teman-temannya. Kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Apa itu yang termasuk di situ? Harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Ternyata siswa-siswa kita selama ini tuh dalam hatinya ada keinginan untuk memimpin. Kok itu terus yang ditunjuk jadi ketua kelas? Kok itu terus yang jadi pemimpin pasukan misal saat apel pagi? Ternyata dalam hati mereka, saya kapan ya? Nah, itu dapat memunculkan rasa percaya diri pada siswa. Mereka juga ingin berprestasi. Mereka semua itu benar dasarnya pengen berprestasi, ingin diakui dan juga didengar oleh guru dan juga teman-temannya. Selanjutnya kebutuhan dasar keempat adalah kebebasan. Apa saja yang ada dalam kebebasan? Mandiri, mempunyai pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Apakah selama ini siswa kita mampu mengendalikan dirinya? Ada yang iya dan yang tidak, ya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Di situ contoh anak-anak kita di usia sekolah dasar masih anak-anak tentunya sangat membutuhkan kebutuhan dasar yang terakhir, kesenangan. Di antaranya dengan bermain, dengan menciptakan suasana humor saat di kelas maupun di luar kelas. Dan yang terakhir kebutuhan senang, ya. Alhamdulillah ini sudah terwujud di sekolah kita. Anak-anak merasa senang, happy, gembira mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Apa yang mempengaruhi seseorang bisa bertingkah laku sehari-hari? Itu tadi saya sampaikan, apakah anak berangkat sekolah jam 7.15 karena takut akan hukuman atau karena motivasi internal dari dalam diri. Yang pertama, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada nanti aku dipanggil sama bu guru, nah berangkat pagi sampai belum sarapan, sampai nggak mandi, mungkin nggak ada yang mandi semua. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berangkat basi, biasanya nanti bu kepala sekolah sudah di depan, saya pasti diberikan pujian. Wah hebat, berangkatnya pagi. Nah, apakah mari kita pelajari bersama selama ini siswa kita bagaimana. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ada anak Bapak Ibu yang sudah mempunyai motivasi diri, motivasi internal. Saya besok bangun jam 5, sholat subuh, mandi, sarapan, harus berangkat pagi.
pagi sebelum bel berbunyi saya sudah sampai. Nah itu berarti siswa tersebut sudah muncul motivasi internal pada diri mereka supaya tidak telat. Berarti aku bangun pagi, berarti saya malamnya tidur tidak terlalu larut, tidak terlalu malam. Itu sudah ada motivasi. Nah di tipe manakah siswa kita? Apakah yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang terakhir karena motivasi internal dari diri mereka sendiri? Kaitannya dengan disiplin tadi, disiplin ada peraturan, kalau tidak melaksanakan nanti ada hukuman. Ternyata Bapak Ibu, budaya positif itu tidak hanya dikaitkan dengan hukuman. Mari kita belajar bersama. Yang pertama hukuman Bapak Ibu. Ayo tidak pakai kopi, berdiri belakang. Nah, tidak pakai kopi, lari keliling lapangan. Itu zaman saya dulu ya. Stop jam, sampai saya tuh masih membekas, masih ingat. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah, hanya saja melihat teman-teman kok melongsong, nggak pakai kopi, suruh keliling lapangan. Di hukuman, satu, tidak terencana atau tiba-tiba. Siapa yang dari CPR di luar, dari CPR engklek keliling lapangan katakan. Biasanya hukuman bersifat tiba-tiba, mak cegagi, mak berduduk, tahu-tahu ibu muncul. Hukumannya ini. Dua, bersifat satu arah. Biasanya hukuman, apakah kita pertimbangan siswa dulu Bapak Ibu? Bukan deh, langsung saja. Ayo, sana bersihkan kamar mandi. Misal itu saya yakin guru era dulu. Kemudian yang ketiga bisa berupa fisik atau psikis. Kamu itu loh, selalu setiap hari tidak pernah ngerjain PR. Itu secara tidak langsung akan melukai hati anak-anak kita, psikisnya nanti yang terluka. Ternyata kalau berbicara hukuman setidaknya itu kejam ya. Iya, bagaimana hati anak-anak selama ini kita beri hukuman. Yang kedua, konsekuensi Bapak Ibu, ini tidak sekejam hukuman ya. Kalau hukuman tadi harus begini begitu. Dan biasanya nadanya tidak rendah ya, biasanya agak keras. Yang tidak pakai sepatu berdiri sini. Nah, begitu itu hukuman. Tiba-tiba. Sekarang konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jika datangnya terlambat, konsekuensinya menunggu apel di luar gerbang. Itu konsekuensi. Sudah disepakati sebelumnya dengan siswa. Kemudian murid tetap merasa tidak nyaman. Padahal ini mau macet, kalau saya telat mesti saya di luar pagar. Nggak ikut apel, nggak lihat buku-buku yang cantik gitu ya. Malu lagi sama yang lain misal. Nah sekarang yang hal baru buat kita, dan saya juga baru mendengar istilah ini di pendidikan guru penggerak di modul 1.4 yaitu restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan murid untuk mencari solusi permasalahan. Dan di sini selalu dibutuhkan komunikasi dengan siswa. Berarti bersifat dua arah dan mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih sesuai tepat diterapkan di sekolah kita tercinta ini? Yang ketiga, saya setuju dengan Bu Alfa, yaitu restitusi. Yang mari kita belajar bersama apa dan bagaimana penerapan restitusi. Sebelum ke contoh, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, guru di sekolah itu kan sutradara, maksudnya pembersamai anak-anak. Nah selama ini posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu semua di bagian mana? Ada yang pertama sebagai penghukum, erat kaitannya dengan ini. Kalau dulu zaman saya sekolah ada guru killer, dosen killer, penghukum, selalu apapun erat kaitannya dengan hukuman. Kemudian yang posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah dengan kalimat tadi, kamu tuh nggak pernah
bisa berangkat lebih awal. Jajan itu kenapa? Akhirnya anak merasa aku tuh salah. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah menempatkan posisi kontrol di sini. Terlihat dari anak-anak yang kedekatan anak-anak dengan Bapak Ibu guru. Kemudian pemantau. Dan yang terakhir manajer, ya, manajer. Di posisi manakah kita? Yang terakhir manajer. Ya. Berbicara tentang penghukum itu ya secara tidak langsung membekas ya, di hati anak-anak. Saya saja yang sekolahnya sudah lama, dulu SMP ada pelajaran PPKN. Setiap gurunya masuk harus hafal pasal-pasal. Nah kalau masuk langsung pasal 28 dapat keluar skotjam 10 kali. Dapat satu pasal skotjam 10 kali bagi yang perempuan. Yang laki-laki push up 10 kali PPKN. Belum matematika, itu SMP saya ingat. Nggak hafal rumus keluar sama hukumannya fisik. Wow, ternyata sampai sekarang itu masih membekas. Bagaimana dengan Bapak Ibu dulu? Apakah ada memori yang membekas? Banyak sekali. Nah itu akan terjadi pada siswa kita beberapa tahun mendatang. Jika kita masih menempatkan diri sebagai penghukum untuk siswa-siswa kita. Nah bagaimana kalau itu terjadi pada anak-anak kita? Sungguh tidak tega lagi. Iya, era sekarang pasti tidak, kita berbeda. Nah, ini saya kupas satu-satu. Apa saja contoh penerapan 5 posisi kontrol guru? Untuk penghukum itu banyak sekali contohnya. Misalnya anak saat apel atau upacara tidak memakai atribut sekolah, hormat bendera selama 1 jam, atau disuruh bersihkan lapangan sampai bersih, bersihkan kamar mandi. Nah ini termasuk di penghukum. Tidak mengerjakan PR sana, kita tanda tangan semua guru. Wah dulu ada seperti itu, ya kan? Nulis sampai halamannya penuh. Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi di pembuat merasa bersalah. Contohnya bagaimana? Nah, berapa kali ibu harus ingatkan? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Masih saja PR tidak dikerjakan. Nah, itu contoh membuat rasa bersalah. Selanjutnya ada di posisi teman. Saat anak tidak membawa atribut sekolah, melengkapi diri atau tidak mengerjakan PR, kalau posisi teman bisa disampaikan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Nah itu posisi kita sebagai teman yang diharapkan dalam kurikulum merdeka ini ya. Kemudian yang keempat posisi pemantau. Nah, contoh kalimatnya. Nah, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, silakan beli atributnya ke koperasi ya, dan tolong jangan diulangi lagi. Di situ posisi pemantau seorang guru. Lanjut posisi yang terakhir, yaitu manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti anak menjawab, iya bu, saya salah tidak pakai atribut sekolah. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya akan melengkapinya dan lain kali tidak akan terulang. Nah, posisi yang paling tepat saat ini yaitu di posisi manajer. SD Peturunan ke-5 luar biasa, tepuk tangan. Bapak Ibu guru hebat ya. Semangat untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Setelah tadi belajar, kita bersama-sama mendiskusikan posisi kontrol guru. Ada berapa tadi Bapak Ibu? 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Sekarang saya minta Bapak Ibu, nah tolong dijawab nih, ditebak kira-kira yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Mari kita buktikan. Deng. Oh iya.
benar sekali. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, mari kita cek. Teneng, ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah paham sampai di sini. Selanjutnya, nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana Bapak Ibu? Manajer, mari kita cek. Yeay, benar sekali. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, nah, ayo laksanakan demi Ibu ya. Teman, bagaimana ada jawaban lain? Mari kita buktikan. Yeay, wah, alhamdulillah. Makanya siswa-siswinya hebat, Bapak Ibu gurunya juga hebat. Nah, masih ada nih. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Pembuat merasa bersalah? Ada jawaban lain? Pembuat merasa bersalah, mari kita buktikan. Yeay, di sini posisi pemantau. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai bagus kalau kamu tidak ngerjain tugas. Lanjut. Nah, berbicara penerapan budaya positif, Bapak Ibu, kita perlu menerapkan keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu di sini sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Kelas 5 dan alhamdulillah saya sudah menerapkan. Sama berarti. Mari kita belajar bersama apa itu keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini kita menulis tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah, mengapa kok sekarang keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan atau tertib sama seperti tadi bersifat berapa arah? Satu, biasanya yang satu arah, yang membuat hanya satu orang, yaitu guru, Bapak Ibu guru. Nah, sedangkan untuk keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan, benar sekali Bu Anita, dengan siswa-siswa kita, murid-murid kita. Kalau peraturan atau tata tertib biasanya berasal dari sekolah, berasal dari guru atau luar, motivasi eksternal, bukan dari dalam diri seseorang. Sedangkan keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri seseorang. Oh iya, begini, kalau saya datang ke sekolah tepat waktu, ternyata enak, nggak dapat hukuman dan sebagainya. Ternyata di kelas kalau sama-sama bisa menjaga kebersihan, kelasnya nyaman. Bukan karena pikir aku lebih senang Bu Guru, nah nggak gitu ya. Saya takut dimarahin Bu Guru, ya. Nanti suruh piket seminggu, lah. Itu karena dalam diri seseorang. Nah, pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, selama ini yang paling mudah dilakukan dengan menempelkan post-it atau kertas apapun itu. Saya kadang post-it, kadang kertas seadanya. Nanti kemudian dipotong-potong, dibagikan ke sejumlah siswa. Anak-anak kita berikan pengantar. Mari sebelum kelas kita mulai, sebelum masuk ke pelajaran, biasanya di awal-awal begini MPLS, kita buat kesepakatan yang nantinya kita buat keyakinan dan menjadi peraturan sekolah dan kelas yang kita patuhi bersama. Ayo anak-anak, Ibu bagikan kertas, silakan tulis menurut anak-anak apa yang perlu diterapkan di kelas kita. Nah, nanti anak-anak semuanya Bapak Ibu menuliskan hal yang mereka inginkan. Bu, saling menghormati teman, ya. Bu, tidak mengejek teman, tidak menyebut nama orang tua, nah, dan sebagainya. Bu, kalau kelompok nanti saling kerjasama, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ciri-cirinya yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian membangun pernyataan universal. Maksudnya bagaimana? Berisi kalimat positif, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas kalau bisa sedikit saja supaya mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga kelas harus dilibatkan. Semua siswa mempunyai andil, mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keinginannya.
pendapatnya. Dan biasanya berupa kalimat positif, tidak ada yang negatif. Tidak mengejek teman, itu kalimat positif atau negatif? Tidak mengejek teman, kalimat. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat positif yang ada nilai kebajikan universal. Contoh, tidak mengejek teman berarti saling menghormati, saling menghargai. Nah, begitu. Kita membuat dengan kalimat positif. Nah, tadi restitusi. Restitusi, ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ini urutannya dari sini Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Jika ada siswa kita melakukan suatu kesalahan, nah kita dapat memvalidasi. Kita dapat menerapkan segitiga restitusi ini dalam berbagai permasalahan yang kita temui sehari-hari di kelas maupun di sekolah. Yang pertama dengan cara memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Maksudnya bagaimana? Validasi tindakan yang salah, contoh dengan kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal anak berebut apa? Nah, jadi kita tanyakan begini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Misalnya temannya punya minuman yang menarik, direbut. Nah, kita mau validasinya begitu. Yang kedua, kita bisa menstabilkan identitas dengan kalimat, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lantas apakah kamu sudah kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, di sini kita menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama, disepakati bersama. Ini tadi Bapak Ibu ada beberapa menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, tugas kita ini menstabilkan identitas, dengan cara menyampaikan tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu wajar kok. Atau ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu melakukannya karena kamu ingin mempertahankan sesuatu yang penting menurut kamu. Ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini tadi ada miss sedikit. Ini tadi sudah ya, ada hukuman, posisi kontrol. Keyakinan kelas yang sudah diterapkan di beberapa kelas. Nah, kemudian ini tadi menstabilkan validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting menurut kamu. Selanjutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau internal dari dalam diri kita. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati bersama? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi di kelas saya.
Iya, ini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya, yaitu ada 2 anak tahu-tahu gaduh. Ternyata yang satu nyorat-nyorat bukunya teman. Setelah saya tanya, saya tidak tahu kalau itu punya Dewan. Nah, kemudian sebagai seorang pendidik di sini saya menerapkan segitiga restitusi dengan bertindak sebagai manajer, menanyakan, kemudian menyampaikan keyakinan kelas. Lantas solusinya bagaimana? Begitu. Ini adalah Saya senang sekali dimulai dari siswa diskusi untuk mengendalikan emosi. Sekarang saya bisa lebih menghargai dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih Bu Baiti. Ya, terima kasih Zelti. Ya, ternyata asik sekali loh Bapak Ibu ketika kelas itu tidak melulu dengan ancaman, tidak selalu dengan hukuman. Ternyata asik, kita dapat menerapkan 5 posisi kontrol pada guru. Dan tentunya jika siswa atau murid bahagia, guru pun ikut bahagia. Nah, baik Bapak Ibu, kita ada di penghujung acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SD Pedurungan Kidul 5. SD Pedurungan Kidul 5 luar biasa. Yeay. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulan pada kegiatan diseminasi hari ini adalah dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru dapat bersikap profesional, mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol guru, sehingga dapat menjadi among atau penuntun yang selalu menuntun siswanya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Iya, luar biasa. Siap deh Bapak Ibu menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, merdeka. Budaya positif. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita bersama menerapkan budaya positif di sekolah kita ini agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Demikian diseminasi atau penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan contoh penerapan budaya positif di kelas saya, yaitu penerapan penyusunan keyakinan kelas pada tahun ajaran 2023-2024. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah sebuah keyakinan yang kami bentuk antara guru dengan siswa yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama selama 1 tahun ke depan. Semoga dengan terbentuknya keyakinan kelas tersebut, anak-anak menjadi lebih nyaman belajar di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, hebat, yes. Baik, terima kasih, semangat sekali, tepuk tangan buat semuanya. Anak-anak, di kelas 6 ini kita akan belajar bersama selama kurang lebih 1 tahun. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita buat keyakinan kelas dulu atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu segala sesuatu yang telah kita yakini, kita sepakati bersama untuk diterapkan di kelas 6. Jadi apa yang anak-anak inginkan, pembelajaran seperti apa, suasana kelas seperti apa yang anak-anak inginkan di kelas 6. Setiap anak nanti menuliskan pada kertas yang akan Ibu bagikan. Kemudian silahkan satu persatu menempelkan pada kertas berwarna hijau di papan tulis. Nanti setelah
dan kita akan mencapai keyakinan kelas kita. Begitu ya, siap membuat keyakinan kelas? Ya. Baik, silakan Ibu bagikan kertas, kemudian ditulis dan ditempelkan pada papan tulis. Bagi yang sudah bisa menuliskannya, menempelkannya di papan tulis. Oh iya. Baik, yang sudah boleh menempelkan di papan tulis di tempat yang telah disediakan.
tidak ada bullying. Berarti dengan teman harus rukun. Selanjutnya, jika saat mendapat tiket bisa datang lebih awal. Sepakat ya? Sepakat. Supaya bisa membersihkan kelas. Betul sekali. Berarti datang lebih awal saat jadwal tiket. Saat tiket. Apa lagi? Harus sopan kepada semua guru dan yang ada di sekolah. Terus? Ya, oke, terima kasih. Tidak boleh gaduh di kelas, tidak boleh ramai di kelas. Berarti harus saling menghargai. Lanjut, tidak ada bullying. Memiliki ruang kelas yang bersih dan nyaman. Berarti nomor 8 adalah menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, ada selalu kompak loh. Terus saling menghormati teman yang berbeda agama. Yang 9, kompak. Nah, kelas 6 ini harus selalu kompak. Oke, terima kasih Alexa. Yuk kita baca bersama. Yang pertama, datang tepat waktu. Semua sepakat? Sepakat. 2, toleransi. Yang ketiga, saling membantu. Kemudian keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling menghargai. Sebenarnya nomor 5 dari 6 juga sudah masuk di toleransi. Maka ibu sikat saja ya, nomor 4 dan 5. Saling menghormati dan menghargai itu masuk di toleransi. Nah, oke. Nomor 3. Rukun. 4, datang lebih awal saat tiket. Kemudian 5, menjaga kebersihan. Dan yang terakhir nomor 6, kompak. Oke, dan yang terakhir kelas yang nomor 6 adalah kompak. Alhamdulillah hari ini telah kita sepakati bersama keyakinan kelas 6 ada berapa? 6. Kita ulang coba. Yang pertama silakan baca Mas Galan. Datang tepat waktu. Semuanya bisa? Bisa. Yang nomor 2 silakan Tito. Toleransi ada apa saja tadi? Saling menghargai, saling menghormati teman. Sepakat? Sepakat. Nomor 3 silakan dibaca. Fajrina. Rukun, rukun dengan teman. Berarti tidak ada lagi bertengkar, saling mengejek, itu rukun. Tidak memilih-milih teman, tidak membeda-bedakan teman, semuanya sama. Kemudian nomor 4 silakan sama. Oke, datang lebih awal saat piket. Supaya apa? Dapat melaksanakan tugas piketnya. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, kompak. Sepakat ya semuanya? Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kita semua dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Marciari Valina, siswa kelas 6 di SD Pedulungan Kidul 5. Saya senang belajar membuat keyakinan kelas. Kami akan menerapkan keyakinan kelas tersebut agar pembelajaran nyaman. Terima kasih Bu Bedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Bagus Juliari Sandra,
Saya senang belajar membuat keyakinan kelas. Kami akan menerapkan keyakinan kelas tersebut agar pembelajaran nyaman. Terima kasih Bu Baiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Nuris Firdaus, siswa kelas 6 di SDN Padurungan Kidul 05. Alhamdulillah saya senang sekali dengan adanya pembentukan keyakinan kelas karena saya dan teman-teman bebas menyampaikan pendapat. Kami pun dengan senang hati melaksanakan keyakinan kelas. Suasana menjadi nyaman. Terima kasih Bu Betty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.